kasih buat malam hari ini kami boleh bersekutu satu dengan yang lainnya. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang melawati setiap kami. Biarlah kami belajar bahwa kehidupan di dalam pernikahan, kehidupan di dalam keluarga tidak pernah terjadi secara otomatis. Semua harus dibangun, semua harus diusahakan, dan kami harus mempunyai fondasi yang kuat di dalam membangun rumah tangga, di dalam membangun keluarga, yaitu pernikahan yang baik. Roh Kudus berbicaralah dan lawati setiap kami, sehingga kami pulang, kami berbeda dengan kami datang tadi. Dan setiap keluarga dilawati oleh Tuhan, setiap pernikahan mengalami perubahan yang ajaib. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan kami merindukan kebenaran-Mu melawati setiap kami. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan pujian buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Nama saya Andreas Sustono. Saya datang dengan istri saya. Kami tinggal di Jakarta. Saya menikah lebih daripada 28 tahun. Kami mempunyai 7 orang anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Ya, sehari-hari saya bekerja sebagai pimpinan daripada jaringan doa nasional. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya senang datang ke tempat ini untuk memberkati persekutuan ini. Persekutuan ini mempunyai sebuah moto di tahun ini atau tema bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan. Memang di dalam kalender orang Yahudi dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun Yobel, besar. Ya, artinya secara kepercayaan kalender orang Israel, orang Yahudi, ini adalah tahun pembebasan. Ya, kita bisa mengambil makna rohaninya. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemerdekaan, pembebasan buat tiap-tiap kita. Ya, karena biasanya kalau kita belajar dari kitab Imamat di tahun Yobel itu akan ada banyak kemerdekaan yang dialami oleh setiap kita. Tuhan melakukan kemerdekaan, Tuhan melakukan pembebasan yang luar biasa. Tapi hari ini saya tidak akan berbicara tentang Yobel, saya akan berbicara tentang bagaimana sebuah rumah tangga itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kalau ada orang bertanya begini, kenapa saya menikah dengan si A? Atau katakanlah misalnya kenapa si Amir menikah dengan Tuti begitu, ya, selalu ditanya demikian, maka jawabannya si Amir berkata begini, oh karena saya jatuh cinta sama Tuti, dan Tuti pun juga jatuh cinta sama Amir. Atau dalam arti kata lain, kenapa mau menikah dengan Tuti Amir? Karena saya tergila-gila Pak Andreas dengan yang namanya Tuti. Biasanya orang kalau menikah tuh karena tergila-gila, tapi setelah 2 tahun menikah dia jadi gila karena pasangannya. Bilang pada sebelahnya, betul juga itu. Banyak orang mau menikah tergila-gila, setelah menikah jadi gila. Ya, sudah ada yang mengalami demikian? Sudah mulai gila dengan pasangannya? Seandainya hidup ini bisa diputar ulang, mungkin saudara berkata, saya nggak akan pernah menikah sama orang kayak ini, kan gitu kira-kira ya. Banyak orang berpikir pernikahan itu modalnya cuma jatuh cinta saja. Padahal orang yang sudah menikah masih bisa jatuh cinta dengan pasangan yang lain. Betul begitu Pak Sugiarto? Orang yang sudah menikah masih bisa jatuh cinta dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain. Betul? Betul. Ya. Jadi nggak bisa orang menikah tuh syaratnya karena jatuh cinta. Itu syarat yang terlalu sederhana sekali. Ya, banyak orang mendasari pernikahan karena emosi, karena perasaan, karena cinta katanya. Sebetulnya itu bukan cinta yang sebenarnya, itu cinta yang sebetulnya didasari karena perasaan, yang sebetulnya disebut eros. Cinta yang sebenarnya itu tidak boleh perasaan, tetapi didasari dengan apa? Kesadaran, keputusan bahwa saya menikahi wanita ini bukan karena perasaan. Karena perasaan itu pasti akan berubah dengan berjalannya waktu. Dulu saya bertemu dengan kekasih saya yang sekarang menjadi istri saya, jantung saya bunyinya bagus. Duk, tak, duk, 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 tak, duk, 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 tak. Tapi setelah 2 tahun menikah, jantung saya persis seperti di rumah sakit umum daerah.
terutama di ruang ICU, melemah bunyinya. Lemes lah. Hilang akhirnya. Tapi aneh loh Pak Andreas, begitu bertemu dengan seorang wanita di gereja tadi pagi, jantung saya normal kembali, bahkan cenderung sehat. Nah saya tanya, apakah pernikahan saudara didasari karena perasaan yang seperti tadi? Kalau saudara mendasari pernikahan saudara karena emosi, karena mood, saudara akan mengalami kekecewaan. Karena ternyata setelah bulan madu, pernikahan itu tidak seperti yang dibayangkan. Setelah madunya hilang, tinggal bulannya saja. Air bulan. Betul? Ya, Anda kan kaget, yang perempuan lihat yang laki-laki kaget. Tadi Pak Sukri bilang dia kaget lihat istrinya bengek. Ada istri yang kaget lihat suaminya tidurnya ngorok. Benar. Ada suami yang kaget lihat istrinya yang cantik tapi jorok kentut sembarangan. Itulah yang harus dinikmati dalam pernikahan. Betul. Ada seorang istri, tatkala dia tidur malam, waktu masih bulan madu dia masih bisa terima, tapi lama-kelamaan dia tersiksa. Dia bilang sama saya, tahu nggak Pak Andreas, saya seperti tidur di kandang babi, katanya begitu. Suami saya kalau mendengkur, aduh, bukan saya aja nggak bisa tidur, pintu bergetar semuanya. Jadi kadang-kala saya pukul dia pakai bantal, saya suruh dia tidur belakangan karena saya tersiksa. Kadang-kala saya berpikir mau lakban dia Pak. Cuman saya bilang begini, mana yang lebih baik? Dia masih bunyi, artinya dia masih hidup, atau dia nggak ada bunyinya sama sekali, alias dia sudah almarhum. Kan lebih baik dia bunyi, betul nggak? Benar. Ya, ibu-ibu udah belajar belum? Suami itu kalau ngorok punya makna. Ya, biasanya suami kalau ngoroknya begini nih. Capek. Itu tipe suami yang romantis. Perhatikan nanti malam kalau suamimu tidur ya. Tapi kalau suamimu tidurnya seperti begini, itu tipe suami yang dinamis, bersemangat. Nah kalau ada suami yang tidurnya seperti begini, itu tipe suami yang kreatif. Bayangkan, tidur saja ada banyak inovasinya. Sudah nangkep ibu-ibu? Jadi nanti malam kalau suamimu tidur, rekam. Perhatikan baik-baik, pelajari karakteristiknya. Setuju? Oke. Pernikahan itu juga membawa kesusahan, kata kitab Korintus. Contoh, kalau Anda menikahi seorang gadis berasal dari keluarga yang mampu, sementara Anda adalah dari keluarga yang pas-pasan, Anda tahu, waktu menikah itu Anda akan lihat perbedaan yang mencolok. Orang susah itu kalau mencet odol, itu biasanya dari bawah. Itu ya? Ya, didorong dari bawah. Kalau orang mampu, seenaknya aja pencetnya. Dari atas, dari tengah, begitu. Nanti orang mampu, odol tinggal sedikit, dia nggak mau susah payah, dibuang. Perhatikan orang susah, dipungut lagi. Dia apakan? Digigit. Nggak boleh ada sisanya sedikit pun juga. Habis dibuang? Enggak, dibedah, dijilat. Terhadap botol shampoo juga begitu. Kalau orang mampu, perhatikan, kalau shampoo tinggal sedikit dibuang, orang nggak mampu dipungut lagi. Diapain? Dikeker, diisi air, dikocok. Saya senang lihat orang-orang susah yang hadir dalam bilang pada sebelahnya, aku banget. Aku lah. Ya, udah dikocok, buang, enggak, dikeker masih ada. Pokoknya nggak boleh sisa. Sampai habis tinggal botolnya dibuang. Itu orang susah. Sekali lagi maaf sama orang-orang susah yang hadir pada malam ini. Perbedaan-perbedaan yang sedikit begitu membuat orang berantem. Orang susah biasanya keluar dari kamar selalu matikan lampu, betul nggak?
Orang mampu nggak pernah matikan lampu, ribut. Coba Anda berpikir, matikan lampu, tidak matikan lampu, bayar listrik akhir bulan selisih nggak? Sekian miliar. Nggak ada kan? Kalau dipukul tuh nggak sampai ratusan ribu, tapi Anda rela berantem hanya gara-gara listrik tidak dimatikan, setan. Itu. Matikan Pak Teni, lampunya monyong. Coba bayangkan saudara, orang menikah kok pakai monyong-monyongan, pakai apa segala macam. Ya, kita nggak pernah sabar. Padahal itu adalah sesuatu yang indah di dalam pernikahan. Kita bisa mengenali pasangan kita. Semua pasangan melewati masa-masa seperti itu yang disebut masa penyesuaian. Karena pernikahan punya 3 musim. Menurut saya, guru saya mengatakan 4 musim. Musim yang pertama adalah tadi bulan madu. Yang kedua adalah penyesuaian. Yang ketiga adalah masa tenang. Biasanya rumah tangga yang dibangun dengan kekudusan, masa penyesuaian itu berlangsung 2 sampai dengan 5 tahun. Tetapi kalau pernikahannya tidak kudus, itu bisa panjang. Bahkan sampai usia 50 tahun rumah tangga bisa pecah, bisa cerai. Kenapa? Karena sebelum menikah sudah tidak kudus. Makanya anak-anak saudara, bagi kita yang belum menikah, penting sekali sebelum menikah menjaga masa yang disebut masa kekudusan. Ya, karena itu akan mempengaruhi hidup pernikahan kita. Kalau guru saya mengatakan bahwa musim pernikahan itu ada 4 musim. Dimulai dari musim semi. Kalau Anda lihat musim semi, semua keadaan alam itu indah, bunga-bunga tumbuh. Jangan lupa, habis musim semi akan tumbuh musim panas. Suasana akan menjadi panas, perkara kecil akan jadi konflik. Nah, Anda akan kaget begitu